Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba melakukan pembelajaran daring karena di dunia saat ini sedang marak-maraknya wabah coronavirus. Coronavirus itu sendiri adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya 2 jenis corona yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat. Yang pertama, coronavirus disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Nah, dengan adanya virus COVID-19 di Indonesia saat ini berdampak bagi seluruh masyarakat. Dampak virus COVID-19 terjadi di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pariwisata, dan pendidikan. Nah, surat edaran yang dikeluarkan pemerintah pada tanggal 18 Maret 2020, segala kegiatan di dalam dan di luar ruangan di semua sektor sementara waktu ditunda demi mengurangi penyebaran corona terutama pada bidang pendidikan. Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa proses pembelajaran dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh, dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Belajar di rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Kali ini kita akan belajar tentang materi SD kelas 6, yaitu hubungan antara makhluk hidup. Apa itu hubungan antara makhluk hidup? Nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Materi yang pertama adalah macam hubungan antar makhluk hidup di alam, yaitu ada 2 macam. Yang pertama makan dimakan atau rantai makanan, dan yang kedua kerjasama atau simbiosis. Simbiosis itu ada 3 macam, yaitu mutualisme, komersialisme, parasitisme. Dan kemudian di alam terjadi peristiwa makan dan dimakan sehingga membentuk rantai makanan. Dengan adanya makan dan dimakan, jumlah populasi makhluk hidup di alam mengalami perubahan. Sebagai contoh, kucing memakan tikus sehingga populasi tikus terkendali. Dan selanjutnya contoh rantai makanan pada ekosistem sawah, yaitu padi dimakan belalang dan belalang dimakan katak, dan katak dimakan oleh ular, dan ular mati dimakan oleh pengurai. Peristiwa makanan dalam dimakan yang terjadi di alam disebut rantai makanan. Dan yang selanjutnya itu adalah jaring-jaring makanan, rantai makanan yang saling berhubungan. Sebagai contoh, rumput dimakan belalang, dimakan tikus, dan bisa dimakan ulat. Nah, ulat dimakan burung kecil, tikus dimakan ular, belalang dimakan katak. Nah, terus
snack atau ular dimakan elang, dan yang burung kecil dimakan elang juga. Tikus juga bisa dimakan oleh owl atau burung hantu, dan itu tumbuhan sebagai produsen dan yang memakan tumbuhan sebagai konsumen tingkat 1, dan katak dan itu sebagai konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 3-nya itu ular dan si owl, dan yang terakhir konsumen tingkat 4 itu adalah elang. Dan ini piramid yang dijelaskan tadi atau jaring-jaring makanan. Piramid makanan menggambarkan bahwa jumlah produsen memakan herbivora dan herbivora dimakan oleh karnivora. Dasar piramid produsen adalah tumbuhan hijau, sebab hanya tumbuhan hijau yang bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Dan yang selanjutnya adalah simbiosis, hubungan antara makhluk hidup selain makan dimakan. Ada 3 jenis simbiosis, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang pertama, mutualisme, simbiosis di mana keduanya sama-sama untung. Sebagai contoh, burung jalak untung karena mendapatkan makanan dengan mematuki kutu yang menyerang kerbau. Kerbau untung karena serangan kutu berkurang. Contoh lain yaitu tawon dan kupu menghisap sari bunga dan tanpa sadar juga membantu menyerbukan atau penyerbukan tanaman. Dan yang lainnya di laut, ikan wres atau pembersih menggigit jamur pada ikan flame angel. Wres mendapatkan makanan dan flame angel bebas dari penyakit. Dan yang kedua, komensalisme, yaitu simbiosis di mana satu mendapat keuntungan yang lain tidak rugi. Contoh, tanaman merambat di pohon mendapat banyak sinar matahari, pohon tidak dirugikan. Dan kalamunet dengan bunga karang, kalamunet mendapatkan pelindungan bunga karena tidak dirugikan. Nah, contoh lain di laut yaitu ikan hiu dan ikan pe atau manta selalu didampingi oleh remora. Ikan hiu tidak dirugikan, remora mendapatkan sisa daging makanan hiu serta aman dari serangan predator lainnya. Yang terakhir adalah parasitisme, simbiosis di mana satu mendapat untung yang lain dirugikan. Sebagai contoh, manusia dengan kutu rambut. Oke, kita sudahi pertemuan kali ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.